kondisi perjalanan tentunya kami tetap ambil waktu. Saat ini kami di rest area, tidak kebetulan waktu yang terlalu sempit. Rest area apa nih? Rest area Heritage. Heritage. Ya, puji Tuhan bahwa mengingat waktu yang sangat sulit untuk kami. Sangat sulit untuk menentukan tempat lebih lanjut karena waktu sudah mepet, maka kami ambil bagian untuk malam hari ini sambil ngopi bersama dengan teman-teman. Kami akhirnya memutuskan pada malam hari ini kami lebih awal untuk live. Nah, puji Tuhan sudah masuk saudara Jelpi, puji Tuhan ya. Ya, daerah yang sangat strategis. Selamat malam Jelpi. Ya. Jelpi, selamat malam. Ini agak cepat dari biasanya. Haleluya. Ini baru jam 7, tapi nanti biar bisa malam ini tidak sampai kosong. Karena masih melanjutkan perjalanan lagi nanti. Kita mau katakan sungguh indah perjalanan yang boleh kami jalani, mulai dari Jakarta, Boyolali, Semarang, dan sekarang udah arah pulang ke Jakarta. Kita ada di salah satu jalan mutar terselami oleh setiap hati kami, arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Oleh penyertaan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, khususnya di rest area Heritage, di mana kami boleh melepaskan lelah untuk sementara, beristirahat di tempat ini sambil menantikan waktu kami boleh berjalan kembali, melanjutkan perjalanan kami ke Jakarta. Tapi kami mencoba untuk saat ini kembali live di tempat ini. Tuhan, mari sertai kami di dalam mesbah doa ini. Mari Tuhan, Engkau urapi kami, anugerahkan kami kuasa-Mu, dan sertai dari awal pertengahan sampai pada selesainya. Demi nama-Mu kami berdoa, membuka mesbah doa kami. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Shalom. Selamat malam semuanya. Kita bersyukur pada malam hari ini. Ya, firman Tuhan bagi kita. Ya,
seperti pujian tadi, penyertaan Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita, khususnya kami kalau boleh melihat bagaimana perjalanan kami. Tuhan menuntun begitu luar biasa, berpacu dengan waktu, dan semuanya boleh terselesaikan dengan baik. Acara juga berjalan dengan baik semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik dan luar biasa bekerja dalam hidup kita. Layaklah kita tinggikan, kita agungkan nama Tuhan, kita bersyukur pada malam hari ini. Ya, haleluya. Kita membaca dari Galatia 6. Galatia 6 ayat 7 sampai 10. Ayat 7 sampai dengan ayatnya ke-10. Ya. Saya akan bacakan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, kita bersyukur pada malam hari ini firman Tuhan menguatkan kita kembali supaya benar-benar firman Tuhan mengingatkan kita pada malam hari ini, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi apa yang kita tabur kita akan tuai. Ya, jangan kita bermain-main dengan Tuhan, apa yang kita lakukan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Kita menabur dalam daging, kita akan menuai kebinasaan dari daging itu. Ya, mungkin kita udah tahu di Galatia juga, ya, Galatia 5, perbuatan daging itu apa dan roh itu apa. Jadi kita lihat di situ benar-benar tahu kita buka sebentar Galatia 5 ayat 22 ya. Nah, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, sementara daging itu di ayat 19. Ayat 19 dikatakan demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Terus Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah. Selanjutnya, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kuperbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi kita menabur dalam daging, kita menabur dalam roh, dan kita sudah tahu buah roh itu apa, kedagingan itu apa. Itu yang saya katakan tadi. Di sini dikatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, ya. Ya. Jadi jangan kita coba-coba bermain-main, karena Tuhan itu tidak kelihatan, karena Allah itu adalah roh. Makanya dikatakan karena itu apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi jangan heran kita ya, kenapa hidup saya seperti ini? Mari introspeksi di hadapan Tuhan. Memang ada proses-proses, ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Untuk itu firman Tuhan pada malam hari ini, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan. Jadi pilihan ada di tangan kita, pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Barang siapa menabur dalam daging, ya, dia akan menuai kebinasaan. Tapi barang siapa menabur dalam roh, dia akan menuai. Kalau kita tabur kasih, kita akan menuai kasih. Amin. Kalau ada yang bertanya, saya sudah baik, tapi kenapa dia jahat sama saya? Cepat atau lambat, saudara, apa yang kita tabur kita akan tuai. Amen. Memang kita hidup di dalam dunia ini, dan kita bukan warga sini. Kita warga negara surga. Jadi kita percaya bahwa semua akan ada waktunya. Ya, kalau kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik. Kalau Tuhan izinkan kita menabur yang baik, kita menuai yang jahat. Berarti orang sedang menjolimi kita. Tapi kadang banyak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan karena kita menabur. Kita berpikir tidak ada yang melihat. Nah, itu dia.
Saya terlalu percaya saudara, kalau kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik. Pastinya, ya. Demikian. Saudara yang terkasih, makanya jangan kita berkamuflase dengan Tuhan. Tuhan tahu sebenarnya siapa kita ini. Kita kan umat ciptaan Dia. Dia yang memberikan nafas, iya kan? Jadi kalau kita main-main, kita macam-macam dalam hidup ini, ya kita berhadapan dengan Sang Pencipta. Makanya pada malam hari ini kita diingatkan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara, neraka itu kekal, surga itu kekal. Sekarang pilihan ada di tangan kita. Kemarin Bapak Gembala itu terngiang-ngiang selalu di kuping saya, Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita, entah itu baik, entah itu jahat. Ya. Semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, di ayat 9, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Nah, ini dia saudara. Ya, jangan jemu-jemu berbuat baik. Tetaplah kita menabur yang baik. Kita akan menuai yang baik, cepat atau lambat. Ini firman Tuhan, ini iya dan amin. Apa yang kita tabur kita akan tuai, ya. Cepat atau lambat kita pasti menuai. Mungkin bisa agak panjang ya. Contohnya gini, kita menabur sekarang enggak seperti cabai tiba-tiba kita menuai. Tapi cepat atau lambat, saudara, kami mengalami bagaimana kami menabur dan menabur yang baik. Kita kadang sampai terpesona dengan caranya Tuhan. Kita menabur firman, menabur kebaikan. Yang bisa kita tolong, yang bisa kita bantu, saudara. Saudara ingat, apapun yang kita tabur, apapun yang kita tebarkan ya, pasti kita akan menuai cepat atau lambat. Makanya jangan jemu-jemu. Dikatakan di sini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Maksudnya gini, jika kita tidak menjadi lemah. Maksudnya gini, jangan kita jadi putus asa. Aku sudah berbuat baik hari gini, malah aku berbuat baik, aku dizolimi, malah aku berbuat baik, aku disalah mengerti. Tetaplah berbuat baik, saudara. Ya, di dalam kami mengalami bagaimana baiknya Tuhan itu ya. Kesaksian-kesaksian yang sangat luar biasa ya. Jika kita bisa menabur ya, jika kita bisa menolong orang, kita juga akan ditolong sudah dengan caranya Tuhan yang ajaib. Ya, perjalanan kami ini pun semuanya mukjizat ini. Haleluya. Ya, tadinya saya tidak mau tidak direncanakan ikut, tapi karena ada yang mau kita doakan di Boyolali, beliau sedang sakit. Saudara, apa yang terjadi? Semua Tuhan perlengkapi. Ya. Makanya tetaplah kita menabur yang baik, saudara. Kalau mau boleh pilih, ya lebih bagus saya tinggal di Jakarta, saya tidur di rumah, ya kan. Tapi ini harus, ya. Kita mendoakan orang, ya. Tapi ternyata di balik itu semua ada jamuan-jamuan yang luar biasa, khususnya di dalam ada Konferda. Pak John ke Semarang. Asosiasi Pendeta Indonesia. Sebenarnya kan dari Jakarta itu ketemu Semarang dulu, tapi kita harus terjun dulu ke Boyolali ke Boyolali dengan mengejar waktu. Tapi Tuhan itu luar biasa. Di dalam maksud baik, saudara, ingat, di dalam maksud baik selalu Tuhan kasih jalan keluar. Ya. Dari Semarang masih lumayan jauh ke Boyolali, tapi tujuan kita hanya untuk mendoakan orang, ya, mendoakan seorang ibu, ya. Seorang ibu sudah 4 kali kemo. Kita datangin ke Boyolali dan kita doakan. Dari sana langsung tembak. Balik lagi ke Semarang. Waktunya mepet, tembak lagi ke Semarang. Puji Tuhan, semuanya Tuhan atur waktu, tidak terlambat. Kita tadi malam tidak terlambat ketemu dengan yang harus kita temui di Semarang. Waktu itu kemarin selama dari Jakarta menuju Boyolali, hujan gelap, sama sekali nggak ada matahari. Tapi puji Tuhan, semuanya terselesaikan ya. Jadi kami ngejar waktu di jalan itu. Saya hanya berdoa, Tuhan, supaya murmurnya mobil ini apa semua jangan sampai ban kempes karena hujan deras banget. Tapi disitulah pertolongan Tuhan itu begitu luar, karena ada maksud baik, ada niat baik ya. Saudara, kita ke Boyolali itu benar-benar hanya ingin berdoa untuk, karena ibu ini anak Tuhan juga, jadi kita ke sana hanya untuk memberikan istri gembala ya, kita berdoa ke sana. Perintisan kita di Boyolali. Iya, puji Tuhan, sangat luar biasa. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Jadi sebenarnya saudara, jangan pilih-pilih ya.
mau ke tetangga, kemana, wah ini karena saudara saya tolong. Saudara, selagi masih kita bisa berbuat baik, karena itu selama masih ada waktu, kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, ini dia saudara, berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi pada malam hari ini saudara, tetap lakukan yang baik, menabur yang baik. Kita akan menuai, kita akan melihat suatu terobosan-terobosan dalam hidup kita, kejutan-kejutan dalam hidup kita, surprise-surprise dalam hidup kita ketika kita berbuat baik. Percayalah, apa hari ini yang bisa kami bagikan. Mungkin ada mau ditambahkan? Ya, saya kira nggak ada terlalu banyak. Saya hanya mau sampaikan, apabila kita menabur atau kita melakukan sesuatu yang baik, tadi bicara tentang berlaku baik, berbuat baik, maka apapun yang kita korbankan, kita tidak sedang kehilangan sesuatu, justru kita sedang menerima sesuatu. Dan untuk itu berbuat baiklah sedapat mungkin selama kita bisa untuk melakukannya, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam diri kita. Seperti yang kami lakukan kemarin, itu adalah berbuat baik. Kami pergi ke sana itu adalah bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi supaya dapat melakukan sesuatu. Ya, kalau untuk mendapatkan sesuatu Tuhan sudah jamin ya.